Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di Pastoral Note di akhir bulan Juni ini. Salah satu pohon yang sering dicatat di Alkitab adalah pohon ara. Pertama kali kata-kata pohon ara bisa kita temukan di Kejadian pasal 3 ayat 7, di mana pada saat itu Adam dan Hawa memakai daun pohon ara untuk disematkan di tubuhnya setelah mereka jatuh dalam dosa. Di dalam Perjanjian Baru ada kisah yang menarik, yaitu Sakius yang naik ke pohon ara untuk melihat siapa Yesus, untuk mengetahui bagaimana si Yesus itu. Dan kita bisa menemukan ayat-ayat yang lain di dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru tentang pohon ara. Pohon ara itu bisa tumbuh di berbagai jenis tanah, ya. Bahkan di jenis tanah yang berbatu-batu sekalipun pohon ara bisa tumbuh. Tinggi pohon ara bisa mencapai 5-10 meter. Dan dalam setahun, pohon ara bisa berbuah 2 kali. Pohon ara sangat digemari karena dia memiliki khasiat untuk kesehatan. Dia mengandung mineral dan vitamin dan juga mengandung serat. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, Yesus memberikan salah satu perumpamaan tentang pohon ara. Ada seseorang memiliki pohon ara. Dan pohon ara ini uniknya tumbuh di kebun anggur. Tetapi meskipun dia tumbuh di kebun anggur, dia tidak berbuah. Jadi pemilik pohon ara ini selama 3 tahun dia menantikan kapan pohon ara ini akan berbuah. Tetapi tidak kunjung berbuah. Jadi pemilik pohon ara ini berkata kepada pengurus kebun anggur itu, kalau begitu tebang saja pohon ini. Ya, tidak berguna, tidak ada buahnya, tidak bisa dinikmati. Tetapi pengurus kebun anggur itu berkata, tunggulah sebentar lagi, ya. Aku akan memberi pupuk. Aku akan terus merawat pohon ini. Siapa tahu pohon ini akan berbuah. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari pohon ara ini? Pohon ara ini seperti kita. Tuhan menyelamatkan kita. Dia menganugerahkan kita kehidupan yang luar biasa. Dia menganugerahkan kita kasih setia. Dia menganugerahkan kita kebaikan. Dia menganugerahkan kehidupan yang luar biasa bagi kita. Tetapi tidak semua kita mengerti setelah kita diselamatkan bahwa ada bagian yang harus kita lalui. Ada bagian juga yang harus kita jalankan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan begini, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi kepunyaan Allah. Kita berharga di hadapan Tuhan. Kita imamat rajani. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita juga harus mengenal juru selamat kita. Pada saat kita diselamatkan, pada saat kita bertobat, kita mungkin hanya mengenal, oh Yesus itu juru selamat kita. Oh Yesus itu adalah yang sudah mati di salib bagi saya. Tetapi tidak hanya itu. Kita harus juga mengenal kuasanya. Kita harus mengenal pribadinya. Kita harus mengenal janji-janjinya. Kita harus mengenal rencana dalam hidup kita. Kita harus mengenal firman-Nya buat kita. Banyak hal yang harus kita pelajari. Tentang Tuhan. Tentang juru selamat kita. Tentang Allah Bapa kita. Dan kepercayaan kita kepada Tuhan harus semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dalam, berakar di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin berakar kuat percaya kepada Tuhan, hidup kita akan semakin serupa dengan Dia. Karena Yesus adalah teladan kita. Apa yang kita lakukan, kita mengikuti Dia. Kita mengikuti apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang Tuhan inginkan. Itu menjadi kerinduan Tuhan.
Tetapi dalam masa-masa kita, dalam proses kita mengikut Tuhan, ada kalanya kita gagal. Ada kalanya kita kembali lagi, tergoda untuk kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama. Tetapi seperti pemilik pohon ara itu, Tuhan sabar menanti kita, memberi kesempatan kita untuk kembali kepada Dia. Memberi kesempatan kita untuk kembali mengenal Dia. Dia memberi kesempatan buat kita. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar menunggu kita. Tuhan sabar menghadapi kita yang seringkali pengen lari, pengen kembali kepada kehidupan kita yang lama. Dia ingin kita semua diselamatkan. Karena itu Dia memberikan pengampunan buat kita. Dia ingin melalui kehidupan kita bisa menunjukkan bahwa Kristus ada di dalam kita. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 8 dikatakan begini, pergilah dan buktikan dahulu dengan cara hidup kalian bahwa kalian benar-benar sudah bertobat. Dan jangan kalian mengira bahwa kalian sudah selamat oleh karena kalian keturunan Abraham. Itu tidak cukup. Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu gurun ini. Jadi kalau orang tua kita sudah percaya Kristus, mungkin keluarga kita ada yang percaya Kristus, itu tidak cukup. Kita secara pribadi harus mengenal Tuhan dengan pengalaman-pengalaman kita secara pribadi. Kita harus menerima Dia sebagai juru selamat secara pribadi. Kita harus bertumbuh dalam iman dan pengenalan secara pribadi kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Dikatakan di sini, kita harus menunjukkan cara hidup kita bahwa kita ini sudah bertobat, kita ini pengikut Kristus. Tetapi bagaimana kita menunjukkan cara hidup kita kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam Tuhan? Itulah gunanya kenapa kita harus terus bertumbuh, kita harus terus mengenal Tuhan. Karena dengan mengenal Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan, Tuhan menunjukkan caranya. Bagaimana harus hidup benar, bagaimana harus hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kesempatan kita untuk bertumbuh, kesempatan kita untuk mengenal Tuhan, itu tidak selamanya ada. Seperti pohon ara tadi, ada batas waktunya. Kenapa? Karena kehidupan kita di dunia tidak selamanya ada di dunia ini. Ada waktunya nanti kita kembali kepada Bapa. Kita bertemu dengan Bapa kita, dengan penebus kita, juru selamat kita Yesus Kristus. Dan kita bersama-sama hidup dalam kehidupan kekal bersama dengan juru selamat kita. Jadi selama kita ada di dunia ini, itulah kesempatan kita untuk terus bertumbuh, untuk mengenal Tuhan, untuk berproses secara iman di dalam Tuhan. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kerinduan Tuhan, kita menjadi serupa dengan Dia. Tetapi bagaimana kita serupa dengan Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Karena itu perlu kita mengenal juru selamat kita secara pribadi. Kita bertumbuh di dalam Dia, sehingga kita bisa mengeluarkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Kita bisa mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Kita bisa memperkatakan kata-kata yang membangun seperti Tuhan berfirman. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti yang Tuhan inginkan. Karena kehidupan kita memberkati banyak orang. Kehidupan kita bisa berdampak kepada banyak orang. Itulah buah yang Tuhan ingin kita hasilkan selama kita hidup di dunia ini. Sehingga melalui buah yang dirasakan oleh banyak orang, mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya.
melalui hidup kita. Jadi jangan berhenti untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan selama masih ada kesempatan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu kerinduan kita semua. Bekerja memberi buah, menghasilkan buah. Sehingga pemilik pohon ara itu bisa bersuka cita, disenangkan. Karena pohon yang ditanam di kebun anggur itu menghasilkan buah dan bisa dirasakan buahnya. Demikian juga hidup kita. Bisa berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Selamat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.